ada orang yang keluar pas udah matang masakan ini. Waduh. Dia datang kelaparan. Nah, karena biar kita gak rugi, maka ajak orang itu, jangan diusir. Jangan malah ditawarin pas sudah datang, rekam mereka dia. Jadi walaupun itu berat dalam hati kita, wah si iya patungan itu, gawe itu, kayak udahan. Walaupun itu berat di hati kita, tapi minimal kita ngajak dia. Itu adalah amal soleh. Hal kecil itu amal soleh. Kali aja ketika kita ngajak si orang yang lapar ini mendoakan kita dengan wah ini dia orang baik, itu udah doa. Walaupun wah semoga dia diampuni oleh Allah. Amin. Dia baru bilang wah dia orang baik ngajak saya makan, itu udah doa. Nah makanya keren, hal-hal kecil itu keren sebenarnya. Jangan diusir, jangan diusir. Mbak. Ya. Pernah ada kisah ini, kisahnya Imam Abu Hanifah. Kisahnya Imam Abu Hanifah sama dengan tetangganya. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya pengajian rutin di rumahnya. Ya mungkin setiap malam dilaksanain kayak kita ini. Karena dulu satu tembok itu 2 rumah, cuma dibatas sama bilik kalau bahasa kita. Hal-hal yang tipis pokoknya dibatas sama hal itu. Jadi ketika rumah sebelah ngobrol, itu pasti bakal kedengeran di rumah sebelah. Maka ketika ngaji, Imam Abu Hanifah bersama santrinya selalu merasa diganggu. Santrinya selalu merasa diganggu oleh tetangganya. Nah, jadi tetangganya itu yang sebelahnya, dia selalu bersyair, selalu bersenandung, dan dia ujub orangnya, membanggakan dirinya sendiri, sombong sama dirinya sendiri, bahwa saya adalah orang yang hebat, tapi tidak diakui oleh masyarakat kampung. Saya adalah orang yang hebat, bisa ini, bisa itu. Syairnya seperti itu, syairnya di lagukan pokoknya. Lalu karena udah sering beberapa kali selalu merasa diganggu, santrinya ini protes. Waduh, kacau nih tetangganya. Sehingga dia bilang sama Imam Abu Hanifah, si santrinya itu, ya Syekh, ini tetangga sebelah mengganggu. Gimana kalau misalkan kita minta khalifah untuk mengusir dia dari sini, agar kita ngaji itu bisa khusyuk, ya Syekh. Dengan jelas, dengan langsung dijawab oleh Imam Abu Hanifah, oh tidak, dia tetangga saya, cukup. Jadi setelah terus menerus santrinya jengkel, Imam Abu Hanifah tetap khusyuk, gak ngerasa terganggu dengan syair-syairan tetangganya itu. Sampai suatu ketika karena sudah biasa, ketika ngaji lagi, ini Imam Abu Hanifah kaget, bingung. Lah ini yang suka ganggu mana ya? Tetangga saya kemana ya? Kok gak ada? Sampai akhirnya nanya sama santri kayak gitu, tetangga saya kemana? Itu santri dengan riang gembira dia ngejawab bahwa tetangga ini melakukan pelanggaran sehingga ditangkap oleh aparatur pemerintahan pada saat itu. Dia ditangkap dan dikekang di penjaranya. Lalu Imam Abu Hanifah pada saat itu juga menghentikan pengajiannya dan lantas beranjak ke rumah khalifah pada malam-malam. Nah ini kan membuat heran. Sehingga pas sampai di rumahnya khalifah,
diketokin pintunya. Lalu petugas keamanannya bilang, ini siapa malam-malam? Ini saya, Abu Hanifah. Lalu si penjaga ini bingung, gak mungkin nih Imam Abu Hanifah datang malam-malam di sini. Heran karena mungkin diundang aja susah datangnya. Ini datang malam-malam. Setelah dilihat ternyata emang benar Imam Abu Hanifah. Lantas segera mungkin itu penjaga menuju kamarnya Khalifah dan diketok. Dan Khalifah melakukan hal yang sama. Ini ketok-ketok, siapa malam-malam ini, ganggu banget. Ada apa ini? Imam Abu Hanifah datang. Bingung juga Khalifah. Bingung. Abu Hanifah, masa iya malam-malam datang? Karena penasaran dilihat ternyata emang benar itu yang datang Imam Abu Hanifah. Sehingga segera langsung mungkin Khalifah menemuinya dan bertanya, wahai Imam Abu Hanifah, ada apa engkau datang ke rumahku malam-malam? Ada keperluan apa? Ada kepentingan apa? Engkau saya undang saja jarang hadir. Sekarang saya gak undang malam-malam kau hadir. Kau datang ke sini ada apa? Ada kepentingan apa? Langsung Imam Abu Hanifah berkata, saya dengar tetangga saya ditangkap karena melakukan pelanggaran. Oh iya, dia ditangkap, ada di penjara. Tolong bebaskan dia. Itu permintaan Abu Hanifah kepada orang yang mengganggunya ketika ngaji. Ini sungguh amal soleh. Jadi pokoknya hal yang selalu buruk yang dilakukan oleh si tetangga ini dibalas dengan dengan kebaikan yang sangat baik. Lalu si Khalifah menjawab, oh iya, ini karena permintaan Imam Abu Hanifah. Dia menjawab, oh iya, besok saya akan bebaskan dia. Saya akan bawa dia ke rumahnya dengan ajudan yang saya kirim. Lalu Imam Abu Hanifah, oh tidak, jangan besok, sekarang. Karena tidak ada orang yang mau tinggal di penjara walaupun hanya selama beberapa jam. Karena itu permintaan Imam Abu Hanifah, maka segera Khalifah itu membebaskan tetangganya. Nah itu amal soleh yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Lalu ketika keluar, si tetangga ini langsung melihat Imam Abu Hanifah dan yakin bahwa yang membebaskan dia adalah beliau. Dan dia menghampiri dengan gembira, dengan sedih, mencium tangannya, meminta maaf atas apa yang dia lakukan kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah, dia menggunakan syair-syair yang biasa dilantunkan oleh si tetangga ini. Aku adalah orang hebat, tidak diakui kamu tapi aku hebat. Lalu si tetangga ini langsung sadar, Pak Imam, aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang hebat, aku orang rendah. Jadi ulama dulu tuh menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan Islam itu lewat hal seperti ini. Jadi orang-orang tanpa sadar, dia sadar apa yang kita lakuin yang tanpa sadar, hal-hal kecil itu, sehingga membuat orang yang melakukan maksiat dia sadar. Nah, itu amal soleh yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan dan kesabaran. Jadi kita langsung satukan dua. Saling menasihati dalam kebaikan. Ini di sini al-haq, jadi segala yang mungkin bersumber dari Allah ya. Hal-hal yang baik bersumber dari Allah. Jadi kita harus saling menasihati. Kita gak boleh soleh sendiri. Karena kamu soleh itu kan orang lain. Kamu diajarkan orang lain, kamu diajarkan bapak kamu, guru kamu dan lain-lain, sehingga kamu soleh. Jadi ketika kamu soleh, ketika kamu tahu menjadi orang yang ahli ilmu, jangan dia.
Kamu gak boleh diam, tapi kamu harus menasehati dalam kebaikan. Amin. Nah, jadi kamu gak boleh sholat sendirian tuh, gak boleh dibiarin tuh. Jadi minimal kita menasehati mereka dengan kebaikan. Nah, selanjutnya saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ketika ada seorang teman atau siapapun yang tertimpa musibah, sebisa mungkin kita bantu apa yang kita bisa bantu. Tapi ingat jangan memaksakan. Jadi kita sebenarnya dituntut untuk tidak beku dalam berpikir. Nah, ini kisahnya Nabi Ayub secara singkat begini. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakitnya pertama, lalu dimiskinkan, selanjutnya diwafatkan semua anak-anaknya, pokoknya dibuat bangsa. Dia malah nambah ibadahnya. Masya Allah. Nabi Ayub ini ketika dimiskinkan dia nambah ibadahnya 2 kali lipat dari yang biasanya lakukan. Ini yang saya. Nah, lalu karena udah 7 tahun dia seperti itu, istrinya bilang sama Nabi Ayub, wahai suamiku, kamu itu kan berdoa sama Allah pasti dijawab. Maka berdoalah untuk disembuhkan, minimal disembuhkan. Lalu Nabi Ayub menjawab pada istrinya, kita belangsang dari kapan? Sekarang udah 7 tahun. Nah, kita kaya berapa tahun? 20 tahun. Nah, jadi maksudnya adalah kita diberi kenikmatan 20 tahun dan baru dikasih ujian 7 tahun, ya santai aja, sabar aja. Ini dahsyatnya Nabi Ayub, kesabarannya Nabi Ayub ini sangat mantap ini. Jadi kenikmatan selama 20 tahun dihitung juga dibandingin sama kebelaksakannya selama 7 tahun itu bersama istri. Sampai pada akhirnya amal soleh itu kan selalu dilakukan sama Nabi Ayub. Ada yang mengganggu, dia ditambah lagi ujiannya. Jadi sulit untuk melakukan ibadah. Nah, ini sangat berat banget ini, yang paling terakhir ini sangat berat. Dia sulit untuk beribadah yang biasanya berkali-kali lipat itu ibadah terus nambah Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi ujian untuk sulit beribadah. Nah, pada saat itu juga akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sulit beribadah padamu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sembuhkanlah penyakitku. Ya, jadi pokoknya sembuhkan penyakitku. Terus turun ayat selanjutnya bahwa doa itu langsung diijabah pada saat itu juga. Ketika Nabi Ayub berdoa, tidak ada jeda berdoa untuk disembuhkan karena sulit untuk beribadah. Diijabah pada saat itu juga, pada saat berdoa itu. Penyakitnya disembuhkan. Anak-anak yang mati lahir lagi. Yang tadinya 12 yang meninggal jadi 24, 2 kali lipat. Kekayaannya berlimpah 2 kali lipat juga dari sebelumnya, bahkan lebih mungkin. Lalu tetangganya pada hadir memberikan menjenguk bahwa Nabi Ayub itu udah sembuh. Karena kebaikan Nabi Ayub itu yang diberikan oleh para orang kampung itu sangat banyak, sehingga itu membuat dia nambah kaya. Nah, jadi atas kesabaran yang dilakukan Nabi Ayub ini menginspirasi kita untuk terus sabar, dan nanti pasti akan mendapat kenikmatan yang lebih baik, lebih banyak, berkali-kali lipat. Maka dari itu sabar adalah kuncinya. Semua orang itu bakal diuji, walaupun takanannya beda-beda. Maka kunci menghadapi ujian adalah sabar. Udah, asal sabar, nikmat setelahnya datang 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 10 kali lipat bahkan. Kita tidak pernah tahu kasih sayang Allah itu tidak terukur oleh apapun. Maka dari
dari itu menasehati dalam kesabaran itu penting, teman-teman. Itu penting. Jadi kalau misalkan ada yang kufur nikmat karena ujian, ada lain duit beak dan lain-lain, ingetin untuk sabar. Minimal dengan apa? Dengan meminjamkan uang. Nah kan bisa dengan cara kita ngingetin untuk kamu harus sabar. Tapi kasih pinjaman juga, jangan cuma bilang kamu harus sabar. Ya 5 menit kemudian, ya gitu lagi pasti. Jadi maksudnya diberi satu hal yang buat dia sabar dan bersyukur apapun itu. Nah, jadi intinya dari surah Al-Asr ini kita diperintahkan untuk menjadi orang yang tidak merugi, tidak melalaikan waktu, tidak membuang waktu, semua diisi dengan hal-hal yang baik. Maka Imam Syafi'i berkata seperti ini. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir, kurang lebih seperti ini. Seandainya manusia merenungkan surat ini, surat Al-Asr, maka itu cukup baginya. Saya ulangi, Imam Syafi'i berkata, seandainya manusia merenungkan surat ini Al-Asr, maka itu cukup baginya. Jadi maksud di sini adalah kita tahu apa yang diwasiatkan di sini. Yang pertama, jangan, kamu gak boleh jadi orang yang merugi. Kamu harus beriman, kamu harus beramal soleh, kamu harus saling menasehati dalam kebenaran, kamu harus saling menasehati dalam kesabaran, sehingga kamu tidak menjadi orang yang merugi. Dan itu cukup bagi semua manusia jika itu direnungkan. Nah, dan ini maknanya bukan hanya direnungkan, tapi dilaksanakan. Saat kita tahu, saat kita mendengarkan, kita paham isi dari ayat Al-Asr ini, orang yang berakal pasti dia melaksanakan apa yang diwasiatkan dalam Quran surah Al-Asr oleh Allah kepada semua umat manusia. Itu mungkin kesimpulannya. Terima kasih yang sudah berjuang untuk mendengarkan hingga akhir. Karena mendapat atau mendengarkan apa yang disampaikan itu sangat berat. Iya benar. Dan semoga ini termasuk amal soleh yang semoga kita dilindungi dan diridhoi oleh Allah hingga amin. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.